Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul akram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-habibul mu'azzam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil imamil muqaddam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka manhajahumul aqwam, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita bisa berkumpul di majelis ini untuk bersama-sama mengingat Allah, mengingat kekasihnya Rasulullah, memuji Allah dan memuji kekasihnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan di mana dizahirkan kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana kita dituntut untuk memperbanyak salawat dari bulan-bulan lain. Bulan Rabiul Awal adalah momentum bagi kita untuk menambah cinta kita, kerinduan kita kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah adalah tolak ukur keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Jadi Rasulullah itu mesti kita cintai melebihi siapapun dan melebihi apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mesti kita utamakan hatta dari diri kita sendiri. Inilah suluknya para sahabat. Inilah tariqatnya para sahabat dalam mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah. Para sahabat mereka memperoleh makam yang begitu agung, begitu mulia, bukan dengan banyak sembahyang, banyak puasa, tapi mereka memperoleh martabat yang begitu tinggi di sisi Allah karena mereka benar dalam mencintai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, seseorang yang dipuji oleh baginda Nabi, ujar baginda Nabi, lawuzina imanu Abi Bakrin ala imani ahlil arad la rajaha. Seandainya ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan iman seluruh penghuni bumi, la rajaha, niscaya menang iman Abu Bakar Siddiq. Jadi kedudukan iman Abu Bakar Siddiq itu mengalahkan seluruh kumpulan iman-imannya umat Rasulullah selain para nabi dan rasul. Artinya keimanan Abu Bakar Siddiq itu nomor satu
dari kalangan umat Rasulullah. Ini pujian yang sungguh luar biasa, keluar daripada mulut suci yang tidak pernah bertutur melainkan wahyu ilahi, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Nabi Muhammad memuji Abu Bakar Siddiq dengan pujian yang sungguh luar biasa. Ujar Nabi, seandainya iman Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan iman seluruh penghuni bumi, niscaya menang iman Abu Bakar Siddiq. Kesempurnaan, ketinggian iman dari Abu Bakar Siddiq dicapai bukan karena sidin kuat mujahadah, kuat riyadhah, tapi karena beliau benar dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan dengan pengorbanan beliau yang begitu besar untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan bahwa Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, beliau itu sebelum mengikuti baginda Nabi adalah orang yang sangat kaya di kota Mekah. Beliau mempunyai 9 buah toko besar penuh dengan barang-barang yang mahal. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq beriman kepada baginda Nabi, mengikuti ajaran baginda Nabi, toko beliau yang berjumlah 9 buah itu satu persatu habis barangnya. Kemudian tokonya pun habis terjual. Semuanya beliau infakkan untuk membantu dakwah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika begitu kuat rongrongan dari kaum musyrikin Makkah, begitu kuat gangguan dari musyrikin Makkah untuk baginda Nabi, bahkan mereka merencanakan membunuh baginda Nabi, datang izin Allah kepada baginda Nabi untuk hijrah keluar dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk minta kawani dengan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Ini atas izin Allah, agar yang menemani Rasulullah keluar dari Mekah menuju Madinah adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Maka alangkah bahagianya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah begitu mendapat kabar gembira bahwa beliau diizini oleh Allah untuk menemani Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta merta beliau menyiapkan unta yang untuk dipakai oleh baginda Nabi dan beliau sendiri. Dan untuk perjalanan yang jauh dari Mekah ke Madinah itu, ternyata Abu Bakar Siddiq kada mempunyai baju yang layak. Kada ada lagi baju sidin. Yang ada cuma selembar baju di badan. Padahal sinsugihan asal 9 buah toko. Nah, ketika tiba waktu hijrah, ternyata Abu Bakar Siddiq ada punya baju lagi.
Maka yang dilalui adalah gurun pasir, gurun Sahara, terkadang badai pasir di tengah gurun itu. Jadi perlu pakaian yang layak. Ternyata apa, beliau kada punya pakaian yang layak. Yang ada cuma pakaian di badan, itu pun sudah banyak sobek, banyak rabit. Sehingga ketika beliau ingin menjahit pakaian beliau itu diperlukan jarum, dan ternyata beliau kada punya duit lagi untuk membeli jarum. Orang sugih nukar jarum aja kada kawa, kada ada duitnya sagan nukar jarum untuk menjahit pakaian yang sobek. Kemudian dipakailah duri-duri pohon korma untuk menjahit baju itu tadi. Sesudah itu berjalanlah Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah keluar dari Makkah menuju Madinah. Kadang-kadang Abu Bakar Siddiq itu berada di depan Rasulullah, kadang-kadang Abu Bakar Siddiq berada di belakang Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa ikam kayak itu? Mbahnu di muka, mbahnu di belakang." Ujar Abu Bakar Siddiq, "Wahai Rasulullah, ulun bila ingat kita ini di perjalanan menuju Madinah, yang di depan kita ini banyak suku-suku Badui, suku-suku dari Arab yang masih kafir, yang masih musyrik, dan mereka pun mengincar hadiah, di mana Quraisy Makkah menjanjikan bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah hidup atau mati dapat 100 unta. Ini sayembara diumumkan kemana-mana, terdengar ke pelosok-pelosok negeri Arab sana, dan banyak dari Makkah Madinah itu suku-suku Badui, Arab-Arab pegunungan yang mengincar hadiah itu. Jadi ulun bila kegenangan itu ulun di muka. Seandainya bertemu dengan orang-orang hendak membunuh kita, maka ulun terlebih dahulu meninggal dunia, ulun terlebih dahulu mati. Ujar Abu Bakar Siddiq, pian kawa menyelamatkan diri. Bila ulun kagenangan orang-orang musyrikin di kota Mekah mengejar pian, mengepung pian, ulun di belakang. Jadi seandainya mereka berhasil mengejar kita, maka ulun yang terlebih dahulu mati, dibunuh mereka. Pian kawa menyelamatkan diri. Ini kecintaan Abu Bakar Siddiq yang luar biasa untuk Rasulullah. Harta sudah habis diberiakan, nyawa pulang siap dikorbankan. Ketika sampai masa untuk istirahat, naik baduanin baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke Jabal Sur, masuk ke dalam guha. Namun terlebih dahulu Abu Bakar Siddiq minta agar Rasulullah berada di luar gua, karena Abu Bakar Siddiq dulu yang membersihkan gua-gua yang ada dalam gua itu. Kalau ada kalajengking atau ular atau apa, maka sesudah dirasa aman, Abu Bakar Siddiq mempersilahkan Rasulullah masuk. Nah, ketika Rasulullah masuk, Rasulullah berbaring di atas paha Abu Bakar Siddiq. Dan alangkah terkejut Abu Bakar Siddiq, ternyata di dalam gua itu ada satu lubang nang sidin lepas kontrol. Ada satu lubang nang sidin kada terpariksa. Maka Rasulullah sudah berabah di paha sidin. Maka dengan ketulusan cinta beliau, Abu Bakar Siddiq menutup lubang itu dengan tangan sidin sendiri.
Nabi di paha sudah berapa? Di paha Abu Bakar Siddiq. Lubang nang belum tak kontrol tadi, yang lepas kontrol tadi, Sidin tutupi dengan tangan Sidin. Dan ternyata di dalam lubang itu memang ada seekor ular yang bersembunyi di dalam sana. Maka ketika ular itu ingin keluar, ditutupi oleh tangan Abu Bakar Siddiq, maka dipatoknya lah tangan Abu Bakar Siddiq itu. Abu Bakar Siddiq bertahan, saya kira jangan sampai mengganggu tidurnya baginda Nabi. Beliau menahan sakitnya dapat patukan ular itu. Bergetar tubuh Sidin, saya kira jangan sampai mengganggu baginda Nabi. Akhirnya apa? Karena kesakitan, air mata menetes dari mata beliau dan gugur ke pipi mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di paha berubah. Nah, begitu banyu mata nih gugur ke pipi baginda Nabi, takajud Nabi, tabangun Nabi. Lalu ujar Nabi, apa gerangan wahai Abu Bakar Siddiq? Lalu berkisah Abu Bakar Siddiq, nih tangan ulun dipatuk ular wahai Rasulullah. Ulun kada terpariksa sabitung lubang. Ujar Nabi, mana tangan nikam itu? Disudurkanlah tangan itu ke hadapan baginda Nabi. Oleh Nabi diludahi Sidin. Tangan itu diludahi oleh baginda Nabi. Maka serta merta dengan mukjizat agung baginda Nabi, tangan asal bengkak karena bisa ular nito langsung wagas, langsung sembuh, langsung kimpis. Nah, karena ludahnya baginda Nabi yang mulia. Dan tahukah kalian bahwa ternyata ular yang berdiam di dalam lubang itu adalah ular yang ribuan tahun telah menunggu di sana ingin bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ular itu ternyata ular nang pernah dia mendengar dari nabi-nabi terdahulu tentang kemuliaan, tentang keagungan Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman itu akan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kemudian Nabi akhir zaman itu terlebih dahulu singgah di Gua Thur. Jadi ular ini ribuan tahun dia sudah menyimpan kerinduan hendak mendapat Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah masuk ke dalam gua itu, dia ingin keluar menemui Rasulullah, melihat Rasulullah, melihat orang yang dirindukannya selama ini. Ribuan tahun memendam rindu hendak mendapat Nabi. Hanya mendengar dari nabi-nabi terdahulu tentang sifat-sifat mulia Nabi akhir zaman. Lalu ular ini minta doa kepada seorang nabi yang dia temui agar dipanjangkan umur sehingga dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kabulkan sehingga ular itu melihat bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau Abu Bakar Siddiq itu begitu besar pengorbanannya untuk baginda Nabi, begitu besar apa yang beliau serahkan untuk baginda Nabi, bukan hanya harta, bahkan jiwa beliau serahkan untuk baginda Nabi. Sehingga wajar kalau Abu Bakar Siddiq mempunyai
martabat yang begitu agung, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kedudukan yang agung yang dicapai oleh Abu Bakar Siddiq itu didapat bukan dengan banyak sembahyang, banyak puasa, tapi dengan kebenaran cinta untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada satu ucapan dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Dan ucapan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita, pendorong kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa menafkahkan 1 dirham untuk maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nafkahkan sebagian hartanya untuk maulid Nabi, dia korbankan sebagian hartanya, walaupun kada banyak, 1 dirham aja, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, karena cinta lawan baginda Nabi, karena mengagungkan baginda Nabi, itu orang kana rafiqi fil jannah, itu orang menjadi kawanku di dalam surga. Orang yang menafkahkan sebagian hartanya untuk maulid Rasulullah karena cinta dengan Rasulullah, karena mengagungkan Rasulullah, maka orang itu mendapat keutamaan menjadi temannya Abu Bakar Siddiq di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kada sama pengorbanan dengan Abu Bakar Siddiq, kalau Abu Bakar Siddiq itu beliau korbankan harta, 9 buah toko di kota Mekah penuh dengan barang-barang mahal, barang-barang mewah, semuaan habis dikorbankan untuk Rasulullah. Kada cukup itu, beliau serahkan anak beliau untuk Rasulullah. Siti Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq, ketika dinikahkan dengan Rasulullah berumur 7 tahun. 7 tahun hanya Aisyah tuh, tapi umur 9 tahun hanya dikumpuli sesudah di Madinah. Tapi ketika hijrah itu sudah dinikahkan oleh Abu Bakar Siddiq Aisyah dengan baginda Nabi. Artinya keluarga pun diserahkan demi kecintaan kepada Nabi. Bahkan jiwa beliau serahkan untuk Nabi. Beliau siap mengorbankan jiwa untuk Nabi. Nah, ini pengorbanan yang luar biasa dari Abu Bakar Siddiq untuk baginda Nabi. Ketika di Madinah itu Nabi mencari dana untuk peperangan, maka datang para sahabat-sahabat, ada nang 1/10 dari harta, ada nang 1/5 dari harta, ada nang separuh harta. Tapi Abu Bakar Siddiq datang dengan seluruh harta. Maka ujar Rasulullah, apa yang kau tinggalkan bagimu dan keluargamu, wahai Abu Bakar Siddiq? Ujar Abu Bakar Siddiq, Allah wa Rasuluh. Cukup Allah, cukup Rasulnya, kada perlu harta, kada perlu harta. Allah ada haja nang maurus ulun dan keluarga ulun. Pian ada haja nang selalu mendoakan ulun. Ini Abu Bakar Siddiq seluruh harta diberikan kepada baginda Nabi. Nah,
Jadi begitu besarnya pengorbanan Abu Bakar Siddiq kepada baginda Nabi, untuk baginda Nabi. Ternyata orang-orang seperti kita kalau ingin berteman, bakawan dengan Abu Bakar Siddiq, cukup kita korbankan sebagian harta kita untuk Nabi. Kayak apa caranya? Di antaranya untuk mengagungkan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita disuruh Allah gembira dengan rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah yang sebenarnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yang sebenarnya adalah Sayyiduna Muhammad. Orang yang gembira dengan Sayyiduna Muhammad berarti orang yang gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang aulia bermimpi mendapat Nabi. Lalu ujar wali itu, wahai Rasulullah, bagaimana menurut sampian orang-orang yang gembira dengan bulan kelahiran sampian? Gembira ketika masuk bulan kelahiran sampian dengan membaca maulid, memberi makani orang-orang yang hadir. Lalu ujar Nabi, man fariha bina farihna bihi. Siapa gembira dengan kami, maka kami pun gembira dengan dia. Artinya kalau orang gembira dengan Rasulullah, gembira dengan kelahiran Rasulullah, gembira dengan bulan kelahiran Rasulullah, gembira dengan membaca maulid Rasulullah, hadir di majelis maulid Rasulullah, gembira dia, itu sebenarnya adalah kegembiraan Rasulullah kepada dia. Kegembiraan Rasulullah lawan inya. Orang yang membuat Rasulullah gembira, hakikatnya orang itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan Rasulullah artinya ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pribadi mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang banyak membantu kita dalam pelaksanaan Maulid Agung yang akan datang. Ada yang memberi duit, ada yang membantu dengan tenaga. Ulun yakin itu semata-mata karena kecintaan lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yakini oleh pian bahwa kegembiraan yang timbul di hati pian karena Nabi itu sumbernya, hakikatnya dari kegembiraan Nabi lawan sampian. Dan kegembiraan Nabi itu dari ridha Allah, dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah, dan kita pun dijadikan sebagai umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menggembirakan beliau. Kita dijadikan sebagai umat yang bisa membahagiakan beliau, sehingga bukan hanya di dunia ini kita berkumpul dalam perayaan Maulid Nabi, tapi nanti di akhirat kita akan berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, majelis ada menyiapkan apa nang dimakan
khulwah, bahasa itu sesuatu yang manis. Rasulullah ketujuh sesuatu yang manis itu berupa bubur kicak, kan apa ngarannya tak? Kenapa anunya kenapa tak? Apa ngarannya? Bahasa diberabahin talu karuang apa ngarannya? Gayam jahan gayam. Tuh manis tuh dari lakatan menjarikit niatakan mudah-mudahan dengan makan lakatan mani malakat juga cinta lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kada dimakan gayamnya itu, insya Allah enak. Terima kasih kepada ibu-ibu jemaah nang sudah batang harianan maulahakan gayam sagan dimakan oleh santri nang kalaparan nang ini. Al-Fatihah. Fa ya ayyuhar rajul min syafa'atan